Ini para sahabat tidak mengerti, tidak paham kedatangan lebah ini, dikiranya akan mengganggu. Padahal ini lebah ini tamunya Rasulullah SAW. Coba bayangkan. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum jami'an bisayyidina wa habibina Muhammad wa ahdarana wa iyyakum lidzikra maulidin Nabi Muhammad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Habaibul fudala, para habaib yang kita cintai dan kita hormati bersama, terkhusus kepada orang tua saya, Al-Mukarram Al-Habib Alwi Ibnul Habib Tahir Al-Hamid, hafizahullah wa ra'ah wa matta'anallah bituli hayatih. Barangkali ada para habaib di sini yang tidak terlihat dan tidak disebutkan namanya. Saya mohon maaf dan tidak mengurangi rasa hormat saya dengan para habaib yang hadir pada malam hari ini. Dan semuanya kita banggakan dan kita cintai, serta para alim ulama, para tuan guru. Di sini mungkin banyak para tuan guru yang hadir, hanya ada yang terlihat beberapa saja. Di antaranya sebelah kiri saya ada Al-Ustadz Abdur Rahim. Ini malam hari ini sangat spesial ya. Ini langgarnya langgar apa namanya? Langgarnya langgar Ar-Rahim. Yang membangunnya Bapak Haji Abdur Rahim. Yang acara malam hari ini yang memberikan sambutannya Ustadz Abdur Rahim. Jadi banyak rahimnya ini. Alhamdulillah. Makanya bagi ustadz yang lain yang hadir di sini tidak disebutkan namanya, mohon maaf. Anda belum beruntung. Kalau mau tasmiyah dulu, diganti namanya menjadi Abdur Rahim. Digeser sedikit. Gak berani saya ngebelakangin orang tua saya. Ya. Terima kasih, paham panitianya. Mohon maaf sekali lagi saya di atas. Saya tidak minta kursi, tapi difasilitasi. Kalau ditolak, sayang. Alhamdulillah. Jadi yang di bawah jangan tersinggung ya. Ada di sini juga yang telah membacakan Al-Quran tadi yang suaranya merdu. Ustadz siapa namanya antum? Ustadz Misransah. Nggak usah disebut gelarnya kepanjangan. Kita hormati, kita ta'zimi.
dan juga ada Ustadz Abdul Khalik. Ini luar biasa ini. Beliau ini Ketua Syekhermania untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kerjaannya hanya memuji Nabi Muhammad SAW dan menghibur umat Nabi Muhammad SAW lewat karya-karya syairnya. Alhamdulillah, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan juga yang kita banggakan bersama, kita agungkan, dan saya apresiasi kepada Sahibul Haflah yang membuat acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad pada malam hari ini, yaitu keluarga besar Bapak Haji Abdur Rahim. Orangnya ada di belakang saya. Minta maaf Ji. Mudah-mudahan kita doakan nih beliau selagi kita berkumpul di sini dengan jumlah yang banyak, insya Allah doanya tidak ditolak oleh Allah. Kita doakan Haji Abdur Rahim berikut keluarga besarnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Kita doakan Haji Abdur Rahim berikut keluarganya diberikan umur panjang, amin. Kita doakan Haji Abdur Rahim berikut keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra putri sampai cucu beliau menjadi cucu putra putri yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, bisnisnya dicairkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kenapa saya banyak-banyak mendoakan beliau? Karena ini memang momen yang paling tepat untuk mendoakan saudara-saudara kita. Apabila kita banyak mendoakan baik kepada orang lain, maka kita yang mendoakannya pun akan mendapatkan juga. Makanya saya banyak mendoakan beliau, sebanyak itu pula saya mendapatkan. Alhamdulillah. Juga saya hormati kepada para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para sesepuh, para tutua, para tamu undangan, para hadirin hadirat serta adik-adik sekalian semuanya yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali, semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Habib, kenapa kita harus mengadakan maulid? Ayo, kenapa kita harus mengadakan peringatan maulid? Tidak ada tujuan yang lain. Saya mengadakan peringatan Maulid Nabi karena kecintaan saya kepada Nabi Muhammad, betul? Karena di dalam peringatan Nabi Muhammad SAW atau peringatan Maulid Nabi atau ta'zim wa takrim kepada Nabi, di situ ada sunnah-sunnah Nabi yang dilaksanakan. Contohnya apa Habib? Contohnya seperti satu, kita bisa bersilaturahmi, betul-betul. Kalau tidak ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, kapan kita mau silaturahmi dengan para habaib? Mau silaturahmi dengan para tuan guru? Mau bersilaturahmi dengan hadrah ahbabul Mustafa? Susah kita kalau mau mendatangkan hadrah ahbabul Mustafa, minimal kita harus menyediakan duit 7 juta. Kalau sama gambusnya
Kalau sama hajirnya ya 3 sampai 4 juta. Ini antum tinggal datang ke sini cukup menyaksikan, cukup ikut-ikutan bersolawat dengan bubuhan hadrah Ahbabul Mustafa. Antum dapat pahala, kita merasakan nikmat, betul apa betul? Nah, ini pentingnya silaturahmi. Kalau kita tidak dapat silaturahmi, kita tidak bisa melihat ada hintalu berwarna-warni. Betul betul. Pian boleh datang ke pasar Rahmat, ke pasar Pagi, ke pasar Ijabah, ke pasar Segiri. Ada nggak didapati hintalu macam ini nih? Ada. Hintalu yang berwarna-warni itu hanya ada di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Bujur apa bujur? Nah, alhamdulillah. Ini berkah daripada silaturahmi. Ternyata di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ya. Bukan hanya bisa memandang dan menatap para ulama, berkumpul dengan mereka, berkumpul dengan para sahabat-sahabat kita, para handai taulan kita, tetangga kita, akan tetapi juga memang manfaatnya banyak sekali. Bukan hanya pahala kita dapatkan, materi kita dapatkan dengan silaturahmi ini. Betul Pak? Betul. Jadi dunia dan akhiratnya kita dapat. Masya Allah. Kemudian di dalam peringatan Maulid terdapat pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Tidak ada di sini yang berkumpul melainkan semuanya memuji Nabi Muhammad. Betul betul. Masya Allah. Semuanya ngikutin solawat. Baca rawi. Semuanya paling enggak mendengarkan. Kalau enggak baca mendengarkan. Kalau enggak pas syair kita memuji Nabi Muhammad, ikut-ikutan juga memuji Nabi Muhammad. Pas dipimpin oleh Ahbabul Mustafa solawatan, kita ikutan juga solawatan. Semuanya itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul betul. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ini kebiasaan saya. Jadi di tengah-tengah saya berbicara pasti diselingi dengan sholawat. Kenapa? Karena sholawat ini penting. Sholawat ini perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, kata Allah, maka sholawatlah kalian kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali sholawat saja kita baca dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Satu kali sholawat dapat 10 pahala. Tidak terasa cuman ikut-ikutan sholawatan sambil goyang-goyang karena diiringi dengan hadrah. Dapat pahala 10 kebaikan kita. 10 rahmat dapat, 10 hasanah dapat, 10 derajat dapat, 10 kesalahan kita yang kita lakukan pada hari ini dihapuskan oleh Allah. Tidak ada lagi kesalahan yang ada pada diri kita. Betul apa betul? Alhamdulillah. Ujian kepada Nabi. Habib, kok kita harus memuji Nabi?
Harus bersolawat kepada Nabi, emang itu penting? Kenapa tidak? Kita yang iman kepada Nabi Muhammad itu ada kategorinya. Yang cinta kepada Nabi Muhammad ada kategorinya. Tidak cukup hanya sebatas cinta, hanya sebatas iman, tidak cukup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruh." Yang iman kepada Nabi Muhammad wa azzaruh, sifatnya mereka, kriterianya mereka adalah ketujuh memuji Nabi Muhammad. Jadi kalau pian ni ketujuh solawatan, pian ketujuh memuji Nabi Muhammad, berarti pian ini bujur-bujur iman kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat solawat enggak beb, muji enggak kepada Nabi Muhammad? Jangan ditanya. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya, para sahabat itu kalau ada di hadapan Nabi, yatanasyaduna 'inda Rasulillah. Mereka itu berlomba-lomba agar mereka bisa bernasyid, bisa memuji Nabi Muhammad SAW. Di antara penyair Nabi yang selalu memuji Nabi, yang paling menonjol adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini penyairnya Nabi. Jadi kalau kita melihat ada Ustadz Kholik bersyair, ini bukan bid'ah. Di zaman Rasulullah itu banyak penyair Rasulullah. Hasan bin Sabit ini penyairnya Rasulullah. Sampai kepada tabi'in, setelah zaman sahabat mundur maju lagi kepada zaman siapa? Zaman tabi'in. Ada enggak penyair? Ada di situ. Al-Imam Hasanul Basri. Imam Hasan Basri ini ketujuh benar memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketujuh memuji Nabi, bersolawat kepada Nabi, hidupnya manis. Manis di dunia, manis di akhirat. Tidak ada orang yang ketujuh bersolawatan, yang ketujuh memuji Nabi Muhammad, hidupnya susah, enggak ada. Di balik pujiannya kepada Nabi, solawatnya kepada Nabi membuahkan hasil yang manis. Masya Allah. Ibu, saya mau tanya, tahu madu apa tidak? Bu, ibu, tahu madu apa tidak? Madu itu rasanya manis apa pahit? Kalau di madu pahit katanya. Kalau madu manis beb. Iya. Kenapa madu itu bisa manis? Ini ada ceritanya. Ya. Kan terkadang madu itu dihasilkan oleh lebah. Betul-betul. Lebah itu apa saja diisapnya sama dia. Bunga apa saja di situ, mau bunga bangke sekalipun, diisap sama si lebah tadi, hasilnya manis. Ya, bunga tawar nggak ada harumnya itu bunga. Diisap, diambil sarinya, hasilnya manis. Apa saja yang diisapnya oleh si lebah, maka hasilnya manis. Kenapa itu bisa manis? Subhanallah. Pernah Rasulullah nih sedang duduk bersama para sahabatnya sebagian, di antaranya ada Imam Ali di situ. Kemudian datanglah ya segerombolan lebah. Berputar-putar di atas kepalanya para sahabat tadi. Lebah tadi. Ya. Ini para sahabat tidak mengerti, tidak paham kedatangan lebah ini, dikiranya akan mengganggu. Padahal ini lebah ini tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, tamunya Rasulullah. Dia tahu ada Rasulullah di satu tempat. Itu lebah yang tidak jauh daripada tempat duduknya Rasulullah. Dia ingin mengundang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia datang makanya tuh sama teman-temannya. Kedengerannya begitu, suara lebah. Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat, di situ ada Sayyidina Ali. Kalian tahu enggak suara lebah tadi itu? Tuh masih terdengar suaranya. Tahu enggak maksudnya apa? Wallahu wa rasuluhu alam. Kata para sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Baik,
Kata Rasulullah, saya akan beritahu. Itu lebah datang sama kita bukan mau mengganggu kita, tapi itu lebah datang dengan kita ingin mengundang kita. Itu ada gak jauh dari kita, ya, pohon yang di situ terdapat madunya si lebah. Jadi dia, si lebah itu ngundang kita ini agar kita datang ke sana ke pohon tersebut untuk mencicipi madunya dia. Subhanallah. Yang dia produksi itu dari berbagai macam tanaman, pohon-pohonan, bunga-bunga, dia isap, hasilnya jadi madu. Sudah jadi madu, dia ingin ngambil barokah dari kita untuk mencicipinya. Ayo sama-sama kita datengin ke sana. Didatengin ke pohon tadi. Ya, datengin ke pohon, kemudian diambil ya sedikit madunya, dibagi-bagi sama Rasulullah sama para sahabat-sahabatnya. Nikmat madu langsung dari pohon itu yang memang dibuat oleh si lebah tadi itu madu yang asli. Ya, madu yang asli itu luar biasa. Akhirnya dicicipi oleh Rasulullah SAW itu madu. Manis, nikmat. Kata Rasulullah SAW, hei lebah, saya mau tanya sama kalian ini. Kalian ini kan mengisap berbagai macam aroma, rasa, bunga dari pohon-pohon dan lain sebagainya. Kok rasanya sama, manis? Kenapa bisa jadi manis ini? Kata Rasulullah bertanya sama lebah. Kata si lebah, ya Rasulullah, kenapa madu ini manis? Karena setiap kami, ini gerombolan lebah ini, setiap kami mengisap bunga atau pohon atau apa saja, ya, diisap. Kemudian sebelum diisap itu Allah memerintahkan kami untuk terlebih dahulu bersolawat kepadanya. Apabila kami bersolawat kepadanya, kepada Nabi Muhammad, maka hasilnya inilah madu menjadi manis. Masya Allah. Jadi madu itu manis bukan karena hebatnya si lebah, tapi karena hebatnya Sayyiduna Muhammad SAW. Bayangkan, dari saking kecintaannya itu lebah terhadap Rasulullah, dia setiap mau mengisap bunga, dia baca solawat. Diisap dia solawat, diisap dia solawat, diisap dia solawat. Sampai akhirnya berkat solawatnya dia kepada Rasulullah menghasilkan madu yang manis sekali. Masya Allah. Makanya orang kalau banyak solawatnya kepada Nabi Muhammad menghasilkan kehidupan yang manis. Masya Allah, hidupnya senang, bahagia. Tanya Ustadz Khalik, ya, Ustadz Abdul Khalik. Beliau ini kan Masya Allah, selalu ketujuhnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, apakah dengan banyak bersolawat kepada Nabi hidupnya menjadi sengsara? Tidak. Ini luar biasa. Hidupnya senang dan bahagia. Betul enggak Ustaz Holik? Nikmat. Apalagi bulan Maulid banyak job. Tambah nikmat lagi dah sudah. Ya. Luar ini berkat solawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah perintahkan kepada kita agar kita bersolawat supaya hidup kita ini manis, bahagia, senang. Allah jadikan hidup kita menjadi senang, menjadi bahagia. Dengan apa? Dengan berkat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Siap salawat, siap. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
memuji Nabi Muhammad. Memuji Nabi Muhammad diantaranya dengan bersolawat. Makanya lihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang agil, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berkedudukan, mereka berlomba-lomba untuk menciptakan satu buah karya yang di dalamnya kandungannya adalah pujian kepada Nabi Muhammad. Ya, lihat Al-Barzanji, kemudian Al-Azzabi, kemudian Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kemudian Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Itu beliau-beliau ini membuat buah karya kitab. Ya, ada Simtuduror, Dia Ulami, Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai. Itu kesemuanya kandungan daripada kitab-kitab tersebut terdapat pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaru, kemudian apalagi membela Nabi Muhammad. Bagaimana cara membela Nabi Muhammad kalau tadi mengagungkan Nabi Muhammad sebagai tanda seseorang itu iman kepada Nabi Muhammad, seseorang itu cinta kepada Nabi Muhammad, diagungkan itu Nabi Muhammad, dia solawat kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang membela Nabi Muhammad itu bagaimana caranya? Membela Nabi Muhammad diantaranya dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad. Apa itu sunnah Nabi Muhammad, Habib? Ini sunnah Nabi Muhammad. Ada yang kenal ini? Hah? Ada yang tahu? Adik-adik tahu ini? Apa? Siwak. Siwak. Siwak ini terbuat dari kayu arok namanya. Ya. Ini biasa dan sangat sederhana sekali. Ya. Saya yakin antum tahu semuanya dengan ini. Tapi hanya sebatas tahu belum tentu memiliki. Ada yang memiliki siwak mana sini? Ada. Ada yang memiliki siwak, saya kasih hintalu. Tuh hintalunya saya cabutkan. Ada. Nih yang memiliki ini. Ada. Kalau ditanya, ada yang memiliki HP, ambil sebaratannya punya HP. Nih siwak. Ini orang kalau pakai siwak sebelum ngomong, saya tadi sebelum salam kan pakai siwak. Mardotul lirab, akan diridhoi oleh Allah. Jadi kita ngomong, omongan kita diridhoi oleh Allah. Ngomong apa saja diridhoi oleh Allah. Muskhitatun lisyaitan, dibenci sama syaitan. Syaitan benci. Ini ibu kalau punya anak ya susah ngomong. Kadang ada orang itu datang sama saya minta doa, Habib doakan anak saya sudah 2-3 tahun belum lancar ngomongnya Habib. Ada enggak obatnya? Mungkin dengan doa Habib. Ya boleh kalau punya keyakinan dengan doa seorang ulama insya Allah. Tapi biasakan nih mendidik anak kita agar menggunakan siwak. Ini akan membantu melancarkan si anak tadi itu berbicara. Yang gagap ngomongnya masih belum bisa. Nih pakai siwak. Ini akan sangat membantu kelancaran seseorang berbicara dengan bersiwak ini. Waduh luar biasa. Syaitan benci, berbicara jadi lancar. Kemudian mulut jadi harum, gigi jadi kuat, bersih, bukan bersih saja, tapi kuat giginya. Subhanallah. Kemudian Allah ridho, kemudian dapat pahala. Setiap kita ngomong pakai siwak dapat pahala. Mau tidur kita bersiwak dapat pahala. Kita mau apa saja, pikuli hal sunnahnya, setiap kita mau beraktivitas gunakan siwak ini. Berpahala, jadi aktivitas kita tidak sia-sia. Semuanya ada nilai pahalanya. Luar biasa. Ya. Cuman berapa harganya? Yang kecil seperti ini mungkin 5.000. 5.000 saja, bisa 1 bulan. 5.000. Sekarang tukang parkir aja nggak mau dikasih 2.000, dipelototin kita. Celenginya 5.000. Ini nih 5.000 bermanfaat. Rok'ataini bisiwak khairun min 70 rok'ah bi ghairi siwak.
2 rakaat sholat pakai siwak itu lebih afdol, lebih unggul di mata Allah daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Jadi 2 bandingannya 70, masih bagus lagi yang 2 tadi itu ketimbang dengan yang 70 hanya dengan menggunakan siwak. Betul betul. Tidak sayang dengan harta. Habib, apa sih arti daripada harta? Toh pada akhirnya kita akan meninggalkannya juga. Toh pada akhirnya saya akan kembali kepada Allah, tidak dibawa harta saya. Tapi kalau harta saya gunakan untuk peringatan Maulid Nabi, harta saya akan saya bawa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul.